Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukmawati dengan nomor NIM B1C1190005. Jurusan Ilmu Komputer angkatan 2019 Universitas Megareski. Mata kuliah Pendidikan Pancasila oleh Ibu Runi Meirati, SSM Hum. Karena civic education itu sendiri dimaksudkan sebagai pendidikan kewarganegaraan dalam artian yang luas maupun secara khusus, dan civic virtue yaitu civic virtue itu sendiri yaitu moral kemasyarakatan, yaitu perilaku warga yang meliputi keikutsertaan dalam voting, mematuhi peraturan dan hukum, serta nilai dan memutuskan fakta dalam perkara yuridis. Selanjutnya nomor 2, poin pertama yaitu perbedaan dalam masyarakat, di mana perbedaan dalam masyarakat merupakan sifat yang ilmiah yang merupakan sifat yang dimiliki oleh setiap masyarakat yang berbeda-beda, dan cara untuk menanggapi perbedaan dalam masyarakat ini yaitu dengan bersikap bijaksana, mempunyai kesabaran dan saling mengerti, serta bersikap toleransi. Adapun multikulturalisme, poin B yaitu multikulturalisme, yaitu menjelaskan pandangan yang mengakomodasi banyak aliran atau ideologi budaya dan lebih mengkonsepkan pandangan terhadap keanekaragaman kehidupan di dunia, ataupun kebijakan kebudayaan yang menekankan tentang penerimaan keragaman dan berbagai macam budaya dalam realitas di masyarakat yang menyangkut nilai-nilai, sistem sosial, adat, kebiasaan, dan sebagainya. Terus berbicara tentang keadilan, poin C, keadilan ialah di mana kita berbicara mengenai kondisi kebenaran yang ideal secara moral mengenai sesuatu hal dan yang menyangkut orang maupun benda. Oke, kita akan membahas tentang kasus kewarganegaraan ganda yang terjadi pada Gloria Matapraja. Gloria Matapraja merupakan siswi yang salah satu anggota Paskibraka yang bertugas untuk mengibarkan bendera pada saat upacara peringatan HUT RI di Istana Negara pada tanggal 17 Agustus di tahun 2016 kemarin. Dan setelah menempuh seleksi yang panjang di istana dalam beberapa bulan, Gloria digugurkan dari formasi tepat 2 hari sebelum upacara berlangsung. Hal itu terjadi dikarenakan belakangan diketahui bahwa Gloria memiliki paspor Prancis, dan Gloria memang dilahirkan dari pasangan yang berbeda negara. Ibunya seorang WNI dan ayahnya seorang warga negara Prancis. Selama ini kita ketahui bahwa hak anak yang lahir dari perkawinan berbeda kewarganegaraan bisa mempengaruhi kewarganegaraan ganda sebelum ia umur 18 tahun. Dan anak tersebut bisa memilih salah satu kewarganegaraannya pada saat ia telah menginjak umur 18 tahun. Dan dalam kasus Gloria ini, pihak keluarga menganggap Gloria mempunyai hak selayaknya hak
dan kewajiban warga negara Indonesia. Dalam hal ini, hak untuk menjadi pasukan paskibra karena ia belum menginjak umur 18 tahun pada saat itu. Maka otomatis ia mempunyai dua kewarganegaraan. Tetapi hukum berkata lain. Gloria lahir pada saat undang-undang tentang kewarganegaraan tersebut disahkan, sehingga Gloria tidak bisa otomatis mendapatkan kewarganegaraan ganda, dan anak ini harus mendaftar permohonan menjadi warga negara Indonesia terlebih dahulu, dan paling lambat 4 tahun setelah ia lahir. Dengan kata lain, pemahaman sebagai syarat cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia tersebut seharusnya dilakukan paling lambat pada tahun 2010. Kasus tersebut harus berlanjut hingga peradilan Mahkamah Konstitusi yang menjalankan tugas dan wewenang lembaga yudikatif. Tapi keluarga Gloria terus memperjuangkan haknya untuk menjadi warga negara Indonesia yang menuntut undang-undang untuk diubah. Akan tetapi permohonan pihak Gloria ditolak oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2017. Oke, nomor selanjutnya, carilah kasus yang berkaitan dengan demokrasi yang terjadi di Indonesia. Nah, masalah yang masih terus terjadi di Indonesia soal demokrasi yaitu persoalan lemahnya parpol. Persoalan demokrasi terbesar kita saat ini adalah pada lemahnya partai politik. Bukti persoalan partai politik bermula dari rekrutmen kader sebagian besar tidak serius dan asal-asalan. Ya, banyak tokoh masyarakat yang berkualitas, peneliti, dosen dan yang lainnya, semakin sedikit yang terlibat di eksekutif maupun legislatif. 2 dekade setelah reformasi, serta belum mulai menunjukkan ikhtiar yang serius dalam melakukan rekrutmen atau kaderisasi partai politik yang hanya dilakukan pada masa menjelang pemilu. Dan di sisi lain, pemilu dalam sistem proporsional terbuka tidak memperkuat pelembagaan partai politik, dikarenakan kader yang loyal terhadap partai bisa dikalahkan oleh kader pendatang baru yang memenangkan kompetisi karena mampu mempraktikkan politik uang dengan lebih masif, dan akhirnya politik nasional diisi oleh kader-kader instan. Pemilu biaya tinggi dikarenakan masifnya praktik politik uang yang merupakan catatan lainnya. Dan menurut Aspinall dan Ward Berenshaw di 2019 mencatat bahwa dari masa ke masa, pemilu di era reformasi semakin mahal, dan dari mulai level lokal sampai nasional, dengan pemilu di tahun 2019 sebagai pemilu termahal. Biaya pemilu yang tinggi ini berdampak pada maraknya praktik korupsi di berbagai level lembaga negara, dikarenakan para calon yang terpilih baik di legislatif berkepentingan mengembalikan modal yang mereka telah keluarkan. Jadi masalah demokrasi yang terjadi di Indonesia masih
masih sangat terpengaruh oleh masih banyak yang menggunakan politik uang, masih banyak yang melakukan politik uang. Dan sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.